Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang pembunuhan di Kanada yang dilakukan oleh pasangan Barbie dan Ken di dunia nyata pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Bagaimana kisahnya? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Karla Homolka dan Paul Bernardo. Karla Lien Homolka adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Carl dan Dorothy Homolka pada tanggal 4 Mei tahun 1970. Keluarganya tinggal di daerah Saint Catharines, Ontario yang terletak di wilayah Niagara. Karla digambarkan sebagai anak yang mudah bergaul, cantik, pintar, dan populer. Dengan kecintaannya pada hewan membuatnya mulai bekerja di klinik hewan setelah lulus SMA pada musim semi tahun 1998. Saat menginjak usia 17 tahun, dia pernah menghadiri sebuah acara yang berhubungan dengan pekerjaannya di Toronto dan bertemu dengan Paul Bernardo yang berusia 23 tahun di sebuah restoran pada tanggal 17 Oktober tahun 1987. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memutuskan untuk bertunangan pada Desember tahun 1990. Setelah itu, Paul pindah bersama keluarga Karla di Saint Catharines. Paul Bernardo lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1964 di Ontario, Kanada, dari pasangan Marilyn Bernardo dan seorang pria yang berselingkuh dengannya, Kenneth Bernardo, seorang akuntan. Hubungan mereka terdaftar pada akta kelahiran karena pasangan ini tetap bersama. Keluarga Bernardo adalah keluarga kelas menengah yang mapan secara finansial dan stabil. Namun tidak ada kesempurnaan dalam setiap keluarga. Pada keluarga ini, penampilan luar yang tampak normal menjadi penutup adanya kebenaran yang kelam. Keluarga Bernardo sebenarnya sangat tidak harmonis. Kenneth Bernardo bahkan tertangkap basah mencumbu gadis-gadis muda dan melakukan aksi tidak senonoh terhadap putrinya sendiri. Marilyn menderita depresi dan menjadi gemuk. Dia akhirnya pindah ke ruang bawah tanah rumah keluarganya. Sementara Paul selalu tampak sebagai anak yang bahagia, selalu tersenyum, sopan dan santun. Dia berprestasi di sekolah dan dikenal sebagai pekerja keras. Ketika Paul berusia 16 tahun, ibunya menceritakan kebenaran tentang siapa ayahnya sebenarnya. Seorang imigran Italia yang terlibat dengan ibunya dan membuat orang tuanya tidak senang saat ia masih muda. Dia menikah dengan Kenneth Bernardo untuk menenangkan orang tuanya, namun kemudian menjalin hubungan kembali dengan cinta pertamanya. Pada saat itu, perilaku Paul mulai berubah. Dia juga sering menyebut ibunya jorok atau wanita penghibur. Paul lulus dari SMA dan kuliah di Universitas Toronto. Dia mulai menikmati beberapa fantasi seksualnya yang lebih gelap dengan gadis-gadis yang ditemuinya. Dia akan mempermalukan mereka dan sering memukuli wanita yang dikencaninya saat melakukan hubungan dengan mereka. Paul tampaknya telah menemukan kecocokannya dengan Karla yang juga mendukung kesenangannya. Dia kemudian mendorong sisi sadis dari fantasi seksualnya dan terlibat dalam gaya hidup dominan antara tuan dan budak yang tampaknya mereka berdua nikmati. Bahkan selama mereka berkencan, Paul Bernardo juga secara brutal melakukan tindak senonoh pada gadis-gadis di Scarborough dengan sepengetahuan dan persetujuan Karla. Bagian 2, gangguan seksual Paul. Paul Bernardo sangat tampan dan menawan, sebuah kombinasi yang sangat disayangkan yang dia gunakan untuk memanipulasi wanita dan membuat mereka lengah. Dia suka membaca novel American Psycho yang dianggap seperti kitab sucinya, dan tak lama kemudian dia menyerah pada dorongan seksualnya yang jauh lebih gelap.
Dimulai pada bulan Mei tahun 1987, pinggiran kota Scarborough di Ontario dilanda serangkaian kejahatan mengerikan. Pada dini hari tanggal 4 Mei tahun 1987, seorang wanita muda yang baru turun dari bus diculik dan dilecehkan secara brutal di dekat rumah orang tuanya. Selama minggu berikutnya, akan ada 2 serangan serupa. Para wanita itu semuanya berusia antara 15 dan 21 tahun. Serangan-serangan itu termasuk pemukulan, pelecehan verbal yang intens dan ancaman yang mengerikan untuk membuat para korban tidak mau melapor ke polisi. Hal itu membuat pihak berwenang menyimpulkan bahwa semua serangan itu dilakukan oleh orang yang sama dan dengan cepat dijuluki oleh koran-koran sebagai si cabul Scarborough. Selama hampir 5 tahun menjadi pelaku cabul di Scarborough, Paul telah memaksa atau mencoba melecehkan setidaknya 19 wanita muda dan ini hanyalah jumlah resmi. Para korbannya adalah para wanita muda yang sering diculik di sekitar halte bus, meskipun setidaknya ada seorang gadis berusia 15 tahun yang diserang di kamar tidurnya sendiri. Beberapa korban Paul berhasil melawannya dan sebenarnya dia sudah diperiksa oleh polisi 2 kali. Namun Paul tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka resmi. Semua aksinya baru diketahui pada bulan Mei tahun 1990 setelah salah satu korban Paul dapat memberikan deskripsi yang akurat kepada polisi tentang penyerangnya dan pada saat itu Paul yang disebut-sebut sebagai si cabul Scarborough menjadi semakin tak berkutik. Di sisi lain, hubungan Carla dan Paul semakin harmonis. Carla bahkan menjelaskan kepada seorang teman bagaimana hubunganku dengan Paul lebih bahagia dari sebelumnya. Dia sangat hebat, sangat romantis, tetapi itulah ciri khas kekasihku. Tetapi kenyataannya 3 tahun setelah hubungan mereka, Paul Bernardo mulai merasa bosan. Dia mengeluh kepada Carla karena dia tidak perawan saat mereka bertemu dan segera mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, yaitu ke adik perempuan Carla yang berusia 15 tahun, Tammy Homolka. Bukannya marah pada keinginan Paul, Carla justru sekali lagi membantunya. Pada awal tahun 1990, saat dia kehilangan pekerjaannya tanpa ada keluarga Carla yang tahu, dia mencari uang dengan cara menyelundupkan rokok melintasi perbatasan Kanada Amerika Serikat. Carla yang selalu ingin menyenangkan Paul, mencuri 2 obat dari klinik dokter hewan tempatnya bekerja. Keduanya merencanakan untuk mengambil keperawanan Tammy. Upaya pertama mereka dilakukan pada tanggal 24 Juli tahun 1990 ketika Carla membubuhi makan malam spaghetti adiknya dengan Halcion. Halcion adalah benzodiazepine atau obat penenang yang dapat melemahkan otot-otot dan mirip dengan Valium. Paul mulai melakukan tindak senonoh pada Tammy sementara Carla diam sambil menonton mereka. Hal ini berlangsung sekitar 1 menit. Ketika Tammy mulai sadar, mereka berdua dengan cepat memakaikan pakaiannya kembali dan pergi dengan kondisi Tammy tidak pernah tahu apa yang telah terjadi. Bagian 3. The Ken and Barbie Killers. Pada tanggal 24 Desember tahun 1990, setelah makan malam di kediaman Homolka, mereka membubuhi eggnog Tammy agar dia pingsan. Setelah semua orang tidur, mereka melaksanakan rencana mereka. Ini adalah hadiah Natal dari Carla untuk Paul. Mereka memindahkan Tammy ke ruang bawah tanah dan melepaskan pakaiannya. Untuk memastikan bahwa Tammy tidak akan terbangun, Carla menyumpal mulutnya dengan kain yang dibasahi dengan halothane, yang merupakan obat bius cair yang digunakan dalam operasi hewan peliharaan. Obat ini biasanya diberikan melalui alat penguap. Dia melakukan ini saat Paul melakukan tindak senonoh pada adik perempuannya. Lalu, Carla juga mendapat giliran untuk melecehkannya. Semua ini terekam dalam sebuah rekaman video berdurasi 8 menit. Ketika Tammy mulai tersedak muntah, pasangan itu panik dan berusaha menyembunyikan bukti sebelum memanggil ambulans. Tetapi sayang, Tammy tidak sempat sadar dan dinyatakan meninggal saat di rumah sakit. Meskipun luka bakar kimiawi misterius di wajahnya tercatat, obat-obatan dalam tubuhnya tidak terdeteksi dan kematiannya dianggap sebagai kecelakaan akibat tersedak muntahan akibat keracunan alkohol.
Sekali lagi, Paul berhasil menghindari keadilan dan mereka berdua mendapat julukan sebagai Ken and Barbie Killers. Alih-alih memuaskan nafsu makan Paul Bernardo akan darah, pembunuhan Tammy Lynn Homolka justru meningkatkannya. Pada tahun 1991, Carla membujuk seorang remaja lain yang berteman dengannya di tempat kerja untuk pindah ke rumah yang sekarang ditempatinya bersama Paul Bernardo. Pasangan itu kembali membius gadis itu, menyiksanya dan merekamnya. Hanya saja, kali ini korban Jendo itu selamat dan terbangun tanpa ingatan akan kejadian mengerikan itu. Kemudian, pada dini hari tanggal 15 Juni tahun 1991, Leslie Mahavy, seorang gadis berusia 14 tahun melewatkan jam malam yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Ini bukan yang pertama kalinya. Leslie menghadiri pemakaman seorang teman pada malam itu dan tidak kembali ke rumahnya di Burlington tepat waktu. Jadi orang tuanya menguncinya di luar rumah. Paul sedang berada di daerah tersebut untuk mencuri plat nomor dan bertemu dengan Leslie. Leslie bertanya apakah dia punya rokok ketika dia mendekati mobilnya. Paul memaksanya masuk ke dalam mobil, menutup matanya dan membawanya ke rumah yang ia tinggali bersama Carla Homolka di Bayview Avenue. Paul dan Carla secara bergiliran menyiksa, melecehkan, dan melakukan tindak senonoh pada Leslie. Mereka merekam semuanya dengan video. Menurut Carla, Paul akhirnya mencekik Leslie keesokan harinya. Sedangkan menurut Paul, Carla telah memberinya overdosis obat yang berakibat membunuhnya. Paul membeli selusin kantong semen di toko perkakas lokal keesokan harinya. Dia menggunakan gergaji bundar milik kakeknya untuk memisahkan tubuh Leslie dan membungkusnya dengan beberapa blok semen. Pada hari Minggu, tanggal 16 Juni, Carla dan Paul mengundang orang tua dan saudara perempuan Carla, Lori, untuk merayakan Hari Ayah. Sementara Leslie yang meninggal berada di ruang bawah tanah. Pasangan ini kemudian melakukan beberapa kali perjalanan ke Gibson Lake untuk membuang balok-balok yang beratnya lebih dari 200 pon per satuannya itu. Beberapa hari kemudian, Paul Bernardo dan Carla Homolka menikah pada tanggal 29 Juni tahun 1991. Pada hari yang sama ketika seorang ayah dan anak yang sedang memancing di Danau Gibson menemukan balok-balok beton yang berisi potongan-potongan tubuh manusia di dalam air. Sisa-sisa tubuh tersebut dapat diidentifikasi melalui catatan ortodontiknya dan diketahui adalah milik Leslie Mahavy yang berusia 14 tahun yang menghilang pada tanggal 15 Juni. Saat penemuan mengerikan ini muncul, pasangan pembunuh itu sedang menikmati upacara pernikahan yang bahagia dengan sambutan kedatangan mereka menggunakan kereta kuda putih. Pada bulan Agustus tahun 1991, Paul dan Carla mengundang Jane untuk menemani mereka dalam perjalanan ke rumah mereka di Port Dalhousie untuk bermalam. Sekali lagi, mereka membekamnya dengan Haloken dan dalam waktu singkat, Jane berhenti bernapas. Carla panik dan segera menelpon 911, namun saat Paul mencoba menyadarkannya kembali, dia berhasil. Carla pun menelpon kembali operator 911 dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga petugas medis dipanggil kembali. Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hampir setahun kemudian, pada tanggal 16 April tahun 1992, pasangan ini kembali beraksi. Kali ini mereka menculik dan menghabisi Kristen French yang masih berusia 15 tahun saat sedang berjalan pulang dari sekolah. Mereka meninggalkan tubuhnya yang babak belur dan rambutnya yang dicukur sebagian diselokkan di sepanjang jalan pedesaan. Polisi segera menyadari bahwa kedua pembunuhan itu saling berkaitan. Setelah dirilisnya sketsa gabungan yang menyerupai Paul Bernardo, sejumlah petunjuk mulai berdatangan. Beberapa di antaranya dari rekan kerja dan teman yang melaporkan kegemaran Paul akan kekerasan. Bagian 4. Persidangan Paul dan Carla. Satuan Tugas Pita Hijau dibentuk pada bulan Mei tahun 1992 untuk menyelidiki pembunuhan siswi. Mayat Leslie Mahavy digali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka menemukan memar di punggungnya yang mirip dengan luka yang ditemukan pada Kristen French.
sebuah hubungan dibuat antara kedua kasus tersebut. Pada bulan yang sama, Paul dan Carla mengajukan permohonan untuk mengganti nama belakang mereka menjadi Tail yang diambil dari nama penjahat dalam film Criminal Law tahun 1988. Reka ulang penculikan Kristen French ditayangkan di televisi dengan harapan dapat menghasilkan beberapa petunjuk. Hal ini menghasilkan beberapa ribu petunjuk, tetapi tidak ada petunjuk utama. Pada bulan Januari tahun 1993, Carla Homolka meninggalkan suaminya setelah suaminya melakukan pemukulan yang sangat kejam dengan senter. Dalam waktu 2 bulan, sampel DNA yang diambil dari Paul ternyata cocok dengan si cabul Scarborough dan dia ditempatkan di bawah pengawasan sebelum akhirnya ditangkap pada bulan Februari tahun 1993. Carla Homolka segera mencari pengacara dan meminta tawaran pembelaan dengan imbalan bersaksi melawan Paul Bernardo. Dia mengklaim bahwa Paul mengatakan padanya bahwa dia telah melakukan tindak senonoh pada setidaknya 30 wanita. Pembunuh Ken dan Barbie sekarang berpisah dan saling menyalahkan. Pada bulan Mei tahun 1995, persidangan Paul Bernardo dimulai. Persidangan akan berlangsung selama 4 bulan. Carla akan menghabiskan 17 hari di kursi saksi. Dia akan bersaksi bahwa kedua gadis itu, yaitu Mahavy dan French, telah digunakan sebagai budak seks. Kristen French dipaksa untuk menonton pembelaan emosional ayahnya di televisi. Dia juga mengklaim bahwa Paul telah membual kepadanya bahwa dia telah memperkosa hingga 30 wanita. Paul Bernardo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dia juga ditempatkan dalam status pelaku berbahaya sehingga tidak mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemerintah menyetujui hukuman 12 tahun penjara sebagai imbalan atas kerjasama Carla. Namun, semua itu hanya sementara. Semua berubah ketika rekaman video yang dibuat oleh pasangan ini yang menampilkan kejahatan mengerikan mereka ditemukan dan sifat asli Carla Homolka pun terungkap. Carla Homolka bukanlah korban pelecehan seperti yang dia coba gambarkan, melainkan seorang kaki tangan yang sadis dan kejam. Dia juga memiliki fantasi seksual yang tak jauh beda dengan Paul. Carla tampak berkembang di penjara. Dia dipindahkan ke penjara Joliet, sebuah penjara dengan tingkat keamanan rendah hingga sedang, di mana sel-selnya lebih mirip kamar asrama. Dia meraih gelar sarjana psikologi dari Queen's College. Carla menjadi dwi bahasa setelah belajar membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Prancis. Carla Homolka akhirnya dibebaskan pada tahun 2005 dan menikah lagi dengan Thierry Bordelais. Dia mengubah namanya menjadi Liane Bordelais dan memiliki anak. Pada tahun 2018, Paul Bernardo didakwa atas kepemilikan senjata karena memiliki senjata api rakitan yang terdiri dari sekrup dan gagang pena. Tuduhan ini akan menjadi pertimbangan saat dia mengajukan pembebasan bersyarat lagi. Dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat mulai tahun 2018. Namun, permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak hanya setelah 30 menit pertimbangan. Seorang pengacara yang mewakili keluarga korban melaporkan bahwa tidak pernah ada permintaan maaf dari Paul. Tidak pernah ada permintaan maaf dari Paul Bernardo. Tidak pernah ada indikasi penyesalan apapun. Bahkan, Paul Bernardo mengakui di pengadilan bahwa dia tidak merasakan apapun terhadap para korbannya pada saat melakukan kejahatannya. Begitulah akhir dari kisah pasangan Ken dan Barbie Killers. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.